Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat, nikmat iman kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di sini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waringin dalam rangka bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, kita semua, saya, kalian yang hadir di sini, kita sama-sama niatkan hari ini bahwa kita hari ini akan belajar menuntut ilmu, belajar hanya dengan keikhlasan. Insya Allah mudah-mudahan jadi amal kebaikan buat kita semua. Salawat dan salam berbagai-kali curahkan kepada kita semuanya, kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para umatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi umat beliau hingga akhir zaman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fendi. Saya penghulu di Kabupaten Waringin. Saya sudah bertugas di sini sejak tahun 2010 awal, tapi dari tahun dulu baru 2020. Jadi ya alhamdulillah saya sudah lumayan lama di sini. Mudah-mudahan itu menjadi amal kebaikan buat saya sendiri dan bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman, adik-adik, kepada teman-teman semuanya yang sudah bersedia hadir ke sini untuk mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Alhamdulillah, bimbingan perkawinan ini merupakan salah satu agenda rutin dari KUA Kota Waringin. Bahkan bukan hanya KUA Kota Waringin saja, tapi seluruh KUA di Indonesia rutin menyelenggarakan bimbingan perkawinan setiap KUA masing-masing. Nah, ini salah satu program dari Kementerian Agama, salah satu kepedulian dari Kementerian Agama terhadap para calon pengantin, gitu ya. Ikhtiar dari Kementerian Agama terhadap calon pengantin supaya pernikahan mereka langgeng, pernikahan mereka tidak putus di tengah jalan, dan juga pernikahan mereka menjadi lebih berkah dengan mempersiapkan keluarga yang harmonis, mempersiapkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, itu mengingat kita ketahui bahwa angka perceraian di Indonesia masih sangat tinggi, ya, masih cukup tinggi angka perceraian di Indonesia, bahkan di Kabupaten Bandung juga lumayan cukup tinggi, pernikahannya tinggi, tapi angka perceraian juga tinggi. Nah, kalian sebagai calon-calon pengantin, calon-calon keluarga baru, jangan sampai kalian menambah lagi statistik perceraian di Indonesia, yang menambah lagi statistik angka perceraian khususnya di Kabupaten Bandung. Jangan sampai seperti itu. Pernikahan perceraian boleh, ya, tapi itu merupakan jalan terakhir, solusi terakhir ketika sudah tidak ada lagi solusi di antara pasangan tersebut, gitu, ya. Itu diperbolehkan. Cuman kita ketahui bahwa perceraian merupakan salah satu hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Bahkan dalam suatu hadis, perceraian itu merupakan salah satu bentuk prestasi setan paling tinggi ketika setan sudah bisa memisahkan hubungan suami istri. Bukan menggoda untuk tidak sholat, bukan menggoda untuk tidak puasa, bukan menggoda untuk melanggar syariat ajaran agama Islam yang lain, tapi ketika setan sudah bisa memutuskan suatu ikatan rumah tangga, memutuskan tali perkawinan, maka disitulah prestasi setan paling tinggi. Kalian jangan sampai kalah sama setan. Kenapa? Itu prestasi setan paling tinggi. Ya, karena kita ketahui efek domino dari perceraian itu seperti apa, ya. Efek domino dari perceraian ketika suatu keluarga sudah
putus tali pernikahannya, ya, sudah putus ikatan keluarganya, ya, maka dampak dari hal tersebut bisa sangat luas. Nah, seorang suami istri yang sudah bercerai, apalagi perceraiannya perceraiannya penuh dendam, ya, perceraiannya penuh dengan sakit hati. Nah, dampaknya bisa memutuskan tali silaturahmi buat keluarga, bisa memutuskan silaturahmi buat keluarga. Bahkan dampaknya terhadap anak itu sangat luas, ya. Anak mungkin bisa mengalami kurangnya kasih sayang, ya, dari orang tua. Ujung-ujungnya anak mungkin karena tidak ada kasih sayang dari orang tua, anak lebih betah main di luar, bahkan bisa terjerumus pada narkoba atau pada pergaulan yang lain, pergaulan bebas yang lainnya, ya. Dampak dari perceraian. Bahkan ketika suami istri itu mungkin berbeda suku bangsa, ya, bisa mereka saling menghujat, bukan hanya terhadap individunya saja, terhadap suku bangsa tersebut pun bisa saling ngejek, bisa saling menghujat. Makanya kan pernikahan yang orang pernikahan yang orang misalkan karena orang Jawa, orang Batak, itu dampak dari perceraian. Ya, kalau mau misalnya, kalau mau memutuskan ikatan pernikahan, putuskanlah dengan baik-baik, jangan sampai menyimpan dendam, jangan sampai menyimpan luka. Kalau sudah diputuskan dengan baik-baik, anak masih tetap memperhatikan kasih sayang terhadap anak, masih tetap memperhatikan kewajiban, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, ya. Kalau terhadap istri mungkin putus kewajibannya lepas, ya. Tapi kalau terhadap anak tidak lepas. Anak jangan sampai lepas kasih sayang kedua orang tuanya. Kalau perceraian dengan baik-baik, meskipun perceraian dengan baik-baik, tapi orang tua masih bisa memberikan kasih sayang terhadap anak, ya anak mungkin tidak akan kehilangan sosok seorang ayah, sosok seorang ibu. Ya. Kalau mau perceraian seperti itu, perceraian dengan baik-baik, bisa kan? Bisa. Insya Allah, ya. Jangan sampai kita menyimpan dendam. Gak enak menyimpan dendam dalam hati. Meskipun saya memahami, ya, yang namanya sakit hati susah. Saya memahami seperti itu. Ya, itu. Ya, Ibu. Tapi alhamdulillah sampai berjalan waktu dendam pasti terbakarkan Pak. Ya, Insya Allah. Insya Allah. Ya, nah, makanya saya Kementerian Agama lah melalui KUA mungkinnya memberikan program seperti ini, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, ya. Dan KUA bukan hanya bimbingan calon, program dari Kementerian Agama saat ini bukan hanya ada bimbingan untuk calon pengantin saja, ya. Ada juga bimbingan remaja usia sekolah, gitu. Bimbingan remaja usia sekolah, KUA turun langsung ke sekolah-sekolah, terutama remaja itu kan SMP, SMA, ya. Nah, KUA turun langsung ke sana, ke SMP, ke sekolah SMP, ke SMA, untuk memberikan bimbingan, gitu. Dan alhamdulillah kemarin sudah berjalan. Di KUA yang lain mungkin sudah berjalan sangat lama, ya. Tapi KUA ini mungkin berjalan baru beberapa bulan kemarin, ya. Sehingga peran dari KUA itu makin terasa. KUA itu bukan hanya untuk urusan pernikahan saja, bukan, ya. Tapi KUA bisa juga membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan lain, seperti tadi permasalahan sosial masyarakat yang saat ini sering terjadi, ya. Kemudian juga kalau kalian konsultasi tentang keluarga, bisa konsultasi sebelum kalau ada permasalahan, sebelum memutuskan untuk bercerai, bisa konsultasi kepada kami dulu, ya. Kemudian juga bisa konsultasi soal waris, soal kemasjidan, wakaf, ya, bisa seperti itu. Jadi bukan hanya urusan pernikahan saja. Bahkan kemarin KUA itu sudah bisa menjalin kerjasama dengan beberapa stakeholders, seperti lembaga unit pengumpul zakat, ya. Kemarin ada kerjasama KUA dengan unit pengumpul zakat dari Panitia Yatim melalui Kementerian Agama, sehingga bisa memberikan bantuan kepada warung-warung yang membutuhkan bantuan. KUA pemberdayaan semakin luas peran KUA.
khusus untuk kali ini kita akan melaksanakan bimbingan perkawinan ya. Mudah-mudahan bimbingan ini bisa menjadi jalan, bisa menjadi ikhtiar buat kita bersama untuk meningkatkan kualitas perkawinan di Indonesia. Alhamdulillah banyak ya. Untuk teman kita apresiasi ketika banyak yang hadir ke sini, banyak yang mengikuti bimbingan ya, bisa memberikan semangat buat kami untuk semakin lebih memperbaiki diri lagi ya, lebih meningkatkan pelayanan lagi kepada masyarakat ya. Ini ya sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya sebelum masuk ke sesi berikutnya ya. Teteh dari mana? Perkenalan dari gereja kantor, namanya siapa? Akbar. Teteh Bunisari. Nama titik menikahnya kapan? 12 Oktober. Iya, oh 5 ya. Peserta ya khusus, tamu khusus Teteh Neng Sela. Kira-kira suaminya mana? Saya kan belum. Oh di Lombok, Masya Allah. Jana. Oh, orang Lombok, orang Bandung, orang di Lombok. Terus suami, kenal mana? Oh, 5 tahun. Berarti kenal lama di Bandung ya? Oh, hebat bertahan. Alhamdulillah. Terus berapa lama di Lombok? Brebes, wah hebat. 2006. Tinggal di Brebes. Tinggal di daerah Soreang Cipati. Oh, Soreang Cipati. Kira-kira tinggal di Brebes. Teteh? Dari Pamekasan. Pamekasan ini kan kita Tanggal 2 Oktober. Selina. Yang salah. Oh yang salah. Iya Pak apa? Ciherang kali, tapi opat. Oh catat ya. Teteh Pak? Bunisari. Teteh? Kami Bunisari Pamekasan. Para suka. Para suka. Irahan. Tanggal 2. Orang Ciherang. Sambuangnya. Tahu ini. Nah, nikahnya Pak. Tanggal 5. Nasim, gimana? Tuh, Mekar Jaya. Kalau besarinya, bilang mana? Pak, Ajis. Gimana? Oh, Cirebon tinggal di mana? Oh, Ketapang. Pas luas tapi Brebes di Cirebon cenanya. Eneng. Ratna Dewi di mana? Cibayau. Ya, yang kana kira? Tanggal 5. Pajar. Cimareme oh iya nya. Cimareme tahu ingin bodas. Bodas yang mana? Besok. Wah. Hebat. Teh? Hah? Sel salsa. Oh, di mana teh? Kejen Ahmad. Di Katanya kebagian namanya nikahnya iraha 18 Oktober. Nah, alhamdulillah ya masih ada masyarakat jadinya paling lamanya 18 berarti ya. Saya sebelumnya berdoa dulu buat kalian berdua, mudah-mudahan pernikahan kalian nanti pada saat hari yang hanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tidak ada ganjalan buat kalian semuanya sehingga pernikahannya bisa terlaksana dengan baik. Ya. Tapi menurut kalian yang paling penting itu masa pernikahan
akad nikah atau setelah pernikahannya, setelah akad nikahnya? Hah? Setelahnya. Tuh, setelahnya, setelah pernikahan ya. Yang paling penting itu setelah pernikahan. Nah, saya tanya, kalian kemarin selama masa menuju ijab kabul ini ya, sudah apa aja yang disiapkan oleh kalian? Mau menuju resepsi atau akad nikah? Mahar, apalagi? Atau persiapannya berapa lama lah untuk menuju masa resepsi ini? 2 bulan. Ada yang lain berapa lama? 3 bulan. Teteh? Sebulan. 4 bulan. 1 bulan. Neng? Sebelum lebaran. Waduh, sebelum lebaran itu bulan apa ya? Lebaran itu bulan April, Maret. Lumayan ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 6 bulan ya. 2 bulan. 2 bulan. Sebulan. 1 bulan ya. Kalian mempersiapkan akad nikah, pelaksanaan akad nikah berapa lama? Pelaksanaan resepsi akad nikah. Pelaksanaan resepsi hari H itu biasanya berapa lama? Paling 4 jam sehari lah. Sehari ya pelaksanaan resepsi itu. Pelaksanaan resepsi 1 hari. Ya. Persiapannya berapa bulan? 2 bulan, 1 bulan, 6 bulan. Persiapan untuk 1 hari itu aja udah berbulan-bulan ya. Persiapan biasanya kan ada yang tunangan dulu ya, kemudian ada yang kunjungan keluarga dulu ya, kemudian ada yang pakai WO, meeting sama WO, apa namanya, mencoba fitting baju ya, terus sewa gedung. Itu biasanya seperti itu ya kalau pakai WO biasanya ya. Tapi kalau yang mandiri itu cukup persiapan rapat keluarga saja. Rapat keluarga ya sudah dipersiapkan. Bagi calonnya mungkin menabung terlebih dahulu ya, tabungan untuk masa pernikahan, untuk mas kawin, untuk mungkin untuk seserahan. Itu butuh waktu berbulan-bulan ya. Nah, kalian yang akan melaksanakan pernikahannya, masa yang paling penting setelah itu kalian itu adalah masa setelah ijab kabul ya. Nah, setelah ijab kabul apa aja yang sudah disiapkan oleh kalian untuk mengisi masa-masa setelah pernikahan? Padahal kan hidup bersama kalian, bersama pasangan setelah pernikahan itu merupakan waktu yang sangat lama, waktu yang sangat panjang. Tidak diketahui akhirnya mau kapan ya, tidak diketahui mau sampai umur berapa kalian hidup bersama pasangan ya, tidak diketahui sampai umur berapa kita hidup dan berapa lama kita akan menghabiskan umur kita bersama pasangan. Itu waktu yang sangat lama, waktu yang sangat lama ya. Nah, makanya untuk mencapai waktu itu atau untuk mengisi waktu itu kalian harus punya persiapan ya, kalian harus punya bekal untuk mengisi hal-hal tersebut. Saya yakin kalian datang di sini sebagai calon pengantin, kalian pasti sudah memiliki atau sudah mengetahui hak dan kewajiban pasangan. Saya yakin pasti sudah mengetahui ya. Tinggal kita bagaimana, apakah kita ikhlas atau kita secara sukarela untuk melaksanakan hak dan kewajiban kita kepada pasangan, untuk memenuhi hak pasangan kita harus siap menghadapi fenomena seperti itu. Setelah menikah itu kalian punya kewajiban yang lebih berat, punya tanggung jawab yang lebih berat. Seorang suami pasti tanggung jawabnya akan
berbeda pada saat sendiri. Ya, seorang istri juga seperti itu. Ya, seorang suami harus siap untuk menerima keluh kesah istri. Jangan sampai suami itu hanya siap untuk jangan sampai hanya siap memenuhi tanggung jawabnya sebagai atau tanggung jawab sandang pangan papannya saja. Jangan sampai seperti itu. Tapi istri, suami pun harus siap menerima keluh kesah istri. Istri kepada suami, keluh kesah istri pada saat setelah menikah. Bukan ke siapa-siapa, bukan ke orang lain. Jangan sampai istri keluh kesahnya ke medsos. Jangan sampai seperti itu. Mengeluarkan unek-unek di media sosial, banyak seperti itu. Istri mengeluarkan unek-uneknya di media sosial, bahkan kesannya jadi saling menjelekkan suami dan istri. Ya. Jangan sampai seperti itu. Ya, muliakan istri kalian, insya Allah istri pun akan memuliakan suami. Perlakukan istri dengan layak, insya Allah istri pun akan memperlakukan layak dengan suami. Ya, pasti seperti itu konsekuensinya atau hukumnya. Jangan sampai kita ingin diperlakukan oleh pasangan dengan baik, dengan layak, tapi kita tidak memperlakukan pasangan kita dengan layak. Berlakulah adil pada diri kita sendiri dan juga pada pasangan kita. Harus adil sama diri sendiri, adil sama pasangan. Jangan sampai kita terlalu banyak menuntut hak dari istri, tapi kita tidak mau melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang suami. Istri pun seperti itu. Jangan sampai istri terlalu banyak menuntut kewajiban kepada suami harus gini, harus pengertian, harus itu, tapi istri tidak menghargai hak-hak seorang suami. Jangan sampai seperti itu. Ya, harus adil dan harus saling. Ya, siap-siap. Nah, ini ada satu aktivitas buat kalian ya. Saya ingin mengetahui pasangan seperti apa sih yang kalian inginkan itu, ya, apa yang kalian harapkan dari pasangan kalian, gitu ya. Silakan saya dituliskan di sini, ya, ini saja. Masing-masing ambil satu. Ya, ya. Lebih. Pakai rambut pulpen. Kalian tuliskan oleh kalian pasangan apa yang kalian harapkan dari pasangan, ya. Pasangan kalian ingin seperti apa? Tulis di sana, jangan di yang ada ininya ya, jangan di yang ada apa klaimnya, tapi di baliknya. Tuliskan oleh kalian apa yang kalian harapkan dari pasangan kalian. Boleh beberapa nilai, beberapa sifat, gitu ya. Misal saya ingin pasangan saya setia, jujur, tanggung jawab, gitu. Silakan bebas sesuai dengan ini bisa digerakkan ke bawah ke abi di visual kamu omongan yang tersebut. ya, udah. Sudah.
sudah tempel di sini ya. Tingkat ke atas lagi. Bapak bener ya, Bapak? Kalau sudah tempel saja di sini, Pak, Neng, tempel di sini ya. Ya, tempel aja. Boleh, Pak. Pegang dulu aja, nanti ada satu lapis. Terus tempel pada dia. Ikutin aja. Pulpen ini pegang dulu, nanti masih ada satu aktivitas lagi ya. Oke ya. Ini hasil dari apa yang kalian harapkan terhadap pasangan. Ya. Ini harapan kalian terhadap pasangan ya. Saya bacakan satu-satu. Saya ingin pasangan yang baik, soleha. Ini laki-laki berarti ya. Kemudian ingin pasangan soleh dan soleha menurut sama suami. Kemudian saling terbuka, saling menghargai, tanggung jawab, setia, serta menjadi kewajiban menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ini setia, jujur, memahami segala situasi, lembut, menerima segala sesuatu. Kemudian setia, bisa mengurus rumah tangga, pengertian pada suami, setelah pulang mencari nafkah. Jujur terhadap pasangan, setia, menerima kekurangan ya. Kemudian berikutnya menjaga komunikasi diperkuat bagi ibadahnya, lebih hati-hati sama orang sekitar. Saya ingin pasangan yang bertanggung jawab, bisa membimbing saya, setia. Pasangan yang saling menghargai, jujur, setia, tanggung jawab. Jujur, tanggung jawab, menerima kekurangan jeung kelemahan orang menghargai hal-hal kecil, bertanggung jawab sampai akhir, jangan di awal doang, jujur ya, betul. Kemudian bisa membimbing saya dalam hal agama, setia, bertanggung jawab, pengertian, sabar. Pasangan yang saya inginkan seperti yang biasa diajak bercerita, berkeluh kesah, bisa diajak bekerja sama dalam hal apapun dan berjuang bersama. Wah, ini hidup semati ya. Kemudian
harapan pernikahan istri yang taat kepada suami, bisa mengurus rumah tangga dengan baik, tidak membangkang kepada suami, pasangan yang nurut, setia, dan bisa memilih jalan yang diridhoi Allah dan bertanggung jawab. Saya ingin pasangan yang selalu jujur pada saya. Kalau ada masalah dibicarakan baik-baik, kalau berantem nggak boleh lama. Ya, kalau nggak nyelam itu berantemnya kan berapa kan? Saya ingin pasangan yang siap menerima saya apa adanya dengan banyaknya kekurangan saya. Ya, menjadi seorang suami yang setia, baik, membimbing istri dengan sepenuh hati, bertanggung jawab, saling menghargai, melengkapi, jujur, tidak menemukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak melakukan kekerasan. Kemudian ini baik, jujur dalam segala hal, tanggung jawab, perhatian. Nah, ini harapan kalian terhadap pasangan. Ya, tentu harapannya yang baik, ya, baik-baik. Harapan kalian terhadap pasangan seperti ini, maka kita pun harus memberikan hal-hal yang positif kepada pasangan kita. Ya, jangan sampai kita ingin pasangan yang baik, jujur, setia, tapi kita ternyata tidak jujur, tidak seimbang, tidak setia. Nah, ini rata-rata kebanyakan setia, bertanggung jawab. Mungkin saat ini banyak mungkinnya yang tidak setia. Ya, realita di masyarakat saat ini, karena saat ini banyak sekali terjadi kasus kan selingkuhan terjadi. Perselingkuhan itu bukan hanya hubungan fisik saja, bukan hanya pertemuan, bahkan dalam selingkuh tipis-tipis itu melalui media sosial, melalui WA, komunikasi dengan lawan jenis, ya itu udah termasuk hal yang kurang baik. Ya, komunikasi dengan lawan jenis, apalagi ternyata HP-nya dikunci, ada yang HP-nya dikunci. Kalau pas nikah sama dikunci, pas nikah ini terbuka semuanya, jujur ya sama pasangan. Salah satu sumber konflik itu ketika HP dikunci, saya menjadi sumber konflik. Kemudian ketika istri bekerja, ternyata suaminya juga konflik, itu konflik juga. Kalian ingin istri yang baik, ingin pasangan yang bertanggung jawab, ingin pasangan yang sabar, ingin pasangan yang jujur, berarti kita pun harus seperti itu kepada pasangan kita. Jangan kita menuntut hal-hal yang jujur kepada pasangan, tapi kita tidak jujur. Ya, itu seperti itu. Harus seimbang antara kita dan pasangan kita. Itu, ya. Nah, ini harapan-harapan kalian terhadap pasangan. Siap, ya? Iya, insya Allah. Ya, ini ya, berdiri dulu semuanya. Ya, saya punya satu link buat kalian. Ya, kalau kita simulkan, gini, ya. Kita ingin ngecek konsentrasi kalian. Ya. Kalau kalian tahu yang namanya cacing, cacing seperti apa bentuknya? Panjang. Cacing panjang. Cacing kecil, ya. Kalau ular panjang. Cacing kecil, ular panjang, ya. Cacing kecil, ular panjang. Itu yang sepakat dulu. Cacing kecil, ular panjang. Kecil, panjang. Ya, itu. Ya. Kemudian gajah besar. Ini ya. Gajah besar. Kalau semut kecil. Ini sekali lagi saya tes dulu ya. Kesepakatan dulu. Gajah besar. Ya, semut kecil. Cacing pendek. Ular panjang. Gini ya. Pendek ini. Ular panjang. Ya, cacing apa tadi? Gajah besar. Gajah besar, semut kecil. Nah, kita taikin levelnya, coba dulu ya. Gajah besar, semut kecil, ular panjang.
lagi. Gajah besar. Ular panjang. Semut kecil. Ya, kalau cacing pendek. Nah, sekarang kita coba balikin. Ya, gajah kecil tapi ini kecil ya. Gajah kecil. Semut gajah besar. Ini semut besar. Gajah kecil. Semut besar. Ular pendek. Panjang. Ular pendek. Ular pendek. Cacing panjang. Cacing panjang ini. Banyak. Ya, panjang gini ya, panjang. Tuh saya lupa ya. Nah, kita coba konsentrasi kalian ya. Kalau saya tunjuk berarti harus melakukan apa yang mengucapkan apa yang dicontohkan tadi, melakukan sebaliknya ya. Ucapkan sesuai dengan yang di gajah besar tapi lakukan yang sebaliknya ya. Gajah besar. Itu gitu kan? Gajah kecil ya. Gajah kecil. Ular pendek. Ini jadi ucapkan yang sebentar. Ucapkan yang sebaliknya, lakukan yang sebenarnya. Gitu. Ya, ucapkan yang sebaliknya, lakukan yang sebenarnya. Itu kata kuncinya. Ya, siap ya. Saya mulai ya. Kalau saya tunjuk berarti harus siap ya, harus menjawab apa yang saya tunjuk. Fokusnya konsentrasi ya. Gajah semut ular cacing gajah semut ikut semuanya gajah ular semut cacing gajah ular semut cacing gajah. Lakukan apa yang sebenarnya, ucapkan yang sebaliknya ya. Jadi kecil gitu, kecil gini ya, saya bilang kecil ya. Siap, sekali lagi ya. Gajah semut ular cacing ya. Gajah semut ular cacing gajah besar. besar. Kecil. Ya, itu ya. Sekali lagi. Gajah semut ular cacing gajah semut gajah Kecil. Pinter nih waktu. Gajah semut ular Panjang. ular pendek gini ya. Siap ya. Sekali lagi ya. Gajah semut ular cacing gajah. Ya, siapa tepuk tangan buat kalian semua ya. Itu duduk lagi ya, biar ngantuk ya, ngantuk. Apa yang kalian ambil dari ini tadi? Konsentrasi. Apa lagi? Fokus. Iya, apa lagi? Konsisten. Kadang-kadang juga kita tidak konsisten. Nah, ya, itu merubah kebiasaan ya. Mungkin kita biasa menemukan gajah besar, tapi coba kita balik, gajah itu menjadi kecil. Yang seperti halnya kalian dalam berumah tangga, merubah kebiasaan itu kadang susah, terutama merubah kebiasaan yang jelek ya. Merubah kebiasaan yang jelek menjadi kebiasaan yang bagus. Jangan sampai kita terbiasa dengan kejelekan, terbiasa dengan sifat-sifat kita yang jelek ya. Ketika kita sudah sekali berbohong, mungkin hati kita akan merasa bersalah, menyesal ya. Tapi ketika sudah dilakukan 2 kali masih menyesal, 3 kali masih merasa bersalah, 4 kali sudah biasa. Ketika kebohongan itu dilakukan berulang-ulang, maka akan terbiasa. Terbiasa dengan kebohongan, kita sudah tidak merasa bersalah lagi. Begitupun dengan sikap-sikap yang lain.
sudah terbuka dengan pasangannya, ya, maka itu tentunya tidak akan berjalan. Suara pasangan itu harus terbuka, harus saling melengkapi. Kalian kan ditakdirkan untuk bersama pasangan pada hari ini, ya, itu semata-mata bukan keinginan kalian sendiri, tapi insya Allah kalian itu ditakdirkan bersama pasangan itu sudah kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini amanah, istri itu amanah dari Allah, suami amanah dari Allah, ya. Maka nanti kalau punya anak amanah dari Allah, jaga amanah ini, jangan sampai amanah ini dihianati oleh kalian berdua. Ya, siap? Siap, ya, insya Allah. Berikutnya ya, ada satu aktivitas tentang ini kehidupan. Ya, ada yang pernah mengikuti semua kehidupan? Belum. Nah, ini masing-masing satu kertas. Kasih satu, masing-masing satu hal, ya. Masih memegang pensil? Ada yang kekurangan pensil? Oh, bukan. Ini ya, aktivitas ini namanya aktivitas sungai kehidupan, ya. Kalau soal hak dan kewajiban, saya yakin kalian sudah banyak yang mengetahui, ya. Itu tidak perlu dijelaskan lagi, ya. Ini sungai kehidupan, judulnya seperti ini, ya. Di bawah tulis judulnya pertanyaan seperti ini, ya, sungai kehidupan. Di bawahnya tulis nama kalian, dan ada kurung yang terbuka. Ya, udah sini. Ya. Nah, sekarang sama kalian digambar sungai, arus sungai, gambar arus sungai. Arus sungai seperti ini. Di arus ini, ya, di sungai ini ada beberapa batu. Kita gambar 5 batu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, ya, ada 5 batu, ya. Di sini di batu yang pertama tulis umur kalian saat ini. Umur kalian saat ini tulis, ya. Kalau umur saya saat ini misal ya, umur saya saat ini 40, ya, 42. Tulis umur kita saat ini 42. Kemudian di batu yang keempat, ya, tulis oleh kalian umur harapan kita hidup. Tahu apa maksudnya? Ya, kita itu akan hidup sampai usia berapa? Ya, perkiraan aja, karena saya yakin tidak akan tidak akan mati, semuanya pasti meninggal. Maka kita tidak tahu meninggalnya pada usia berapa tahun. Nah, ini anggap perkiraan kita hidup sampai usia berapa tahun, ya. Misal kalau kita mengambil contoh kehidupan dari Nabi Muhammad, usia Nabi Muhammad itu sudah meninggal berapa? 63. Ya, boleh di sini boleh 63, boleh 70, boleh 65, boleh 100, ya, itu terserah kalian, ya. Kita kan tidak tahu ya umur kita sampai berapa, ya.
boleh ditulis yang misal contoh saya 70 aja ya. Pemikiran tiga sakit itu hadiwah dan cukup mudah-mudahan ini jadi amal kebaikan saya lah untuk kalian ya, untuk kita semua ya. Nah di batu nomor 5 kita kan semua yakin pasti akan meninggal ya, yakin akan meninggal atau ada yang yakin tidak akan meninggal. Ya, kita pasti meninggal. Nah di batu nomor 5 ketika kita meninggal dunia, apa yang kalian harapkan dari keluarga kalian? Ya? Kita apakah kita berharap keluarga kita ketika meninggal itu kumpul kembali surga atau bercerai atau masing-masing ya, suami-suami, istri-istri, anak-anak gitu. Nah, batu nomor 5 kan ini tujuan akhir hidup kita ya. Harapan hidup kita ketika di akhirat kelak ini apa? Mau yang masing-masing antara suami dan istri, atau mau yang berkumpul kembali bersama suami dan istri, atau yang ingin bahagia dunia dan akhirat, atau ingin sengsara di akhirat, silahkan oleh kalian. Kalau ingin sengsara di akhirat, ya jangan kerjasama dulu ya masing-masing. Jangan kerjasama suami dan istri ya, masing-masing aja. Ya sudah. Di batu nomor 2 ya, tuliskan prinsip kalian dalam berumah tangga. Prinsip atau nilai yang akan kalian jaga dalam berumah tangga ya. Nilai-nilai seperti apa yang akan kita jaga terhadap pasangan kita ya. Nilai itu prinsip lah, prinsip itu kan tidak boleh dilanggar, nilai tidak boleh dilanggar. Nah, oleh kalian hari ini dituliskan prinsip itu apa yang akan kalian jaga dalam pernikahan ini ya. Seperti tadi kalian menjadikan pasangan yang seperti ini. Nah sekarang giliran kalian sudah tulis mau 3 mau 5 boleh ya. Sudah nomor 2 di batu nomor 2 ya sudah. Kemudian kalau sudah di batu nomor 3 dituliskan oleh kalian rencana kalian setelah menikah ya. Apa yang akan kalian lakukan setelah menikah? Misal ya tahun pertama misal setelah menikah saya ingin misal ya punya kendaraan sendiri, atau saya ingin punya rumah sendiri ya. Rencana-rencana kalian setelah menikah apa? Jangan sampai kita tidak punya rencana setelah menikah ya. Jangan sampai setelah menikah kita hanya hidup aja, tidak tahu tujuan kita menikah apa, tidak tahu apa yang akan kita lakukan setelah menikah ya. Minimal dari batu nomor 3 ya, tulis misal menikah rencana tahun pertama ya ingin memprogramkan punya anak, rencana tahun kedua mungkin ingin memiliki rumah sendiri, atau ingin memiliki usaha sendiri, atau mungkin ingin umroh bareng bersama istri. Silakan ditulis oleh kalian. Jangan sampai menulisnya yang jelek-jelek, tulis yang baik-baik. Rencana itu milik kalian, hak kalian, cita-cita itu. Ya, tulis yang sebaik-baiknya. Jangan sampai rencana itu hanya yang cita-cita itu yang mana. Itu cita-cita itu seperti doa. Ketika kita sudah memiliki harapan, memiliki tujuan dari pernikahan ini, maka kita akan fokus
kalau sudah, ya, di batu nomor di sini, di pinggir nama ini dituliskan oleh kalian, ya, angka harapan hidup kita dikurangi dengan umur kita saat ini, ditulis di sini. Angka ini umur kita, harapan hidup kita dikurangi yang ini umur kita saat ini, ditulis di sini. Ya, sudah? Baik, ya, kalau sudah. Ada yang mau presentasi? Memaparkan sungai kehidupan ini? Ya, saya jelaskan terlebih dahulu, ya. Ini tentang sungai kehidupan, ya. Ini rencana kalian yang akan kalian laksanakan bersama pasangan kalian, ya. Ini menggambarkan waktu yang akan kita laksanakan bersama pasangan, ya, bersama pasangan. Kita jangan sampai hidup kita bersama pasangan tanpa arah, tanpa tujuan. Jangan sampai kita bersama pasangan tidak punya visi dan misi dalam rumah tangga, ya. Visi misi itu penting buat kalian dalam suatu hubungan rumah tangga. Dengan memiliki visi, maka kita akan memiliki arah dalam rumah tangga kita, ya. Nah, visi dijabarkan melalui misi atau mungkin rencana-rencana yang akan kalian laksanakan tadi. Maka penting oleh kalian ditentukan visi dan misi dari sekarang. Visi misi rumah tangga kalian mau dibawa kemana, ya? Apakah visi kita hanya mengejar kehidupan di dunia saja tanpa mempertimbangkan di akhirat, atau visi kita ingin bahagia dunia dan akhirat, ya, gitu. Dunia itu hanya tempat sementara, jembatan kehidupan yang awal itu di akhirat, ya. Nah, makanya saya dituliskan nomor 2 ini tujuan akhir dari hidup kita bersama pasangan. Apakah saya bertanya tadi, apakah kita ini masing-masing di akhirat nanti atau berkumpul kembali bersama keluarga? Kalau saya pribadi, ya, saya tentu ingin berkumpul kembali bersama keluarga, ya, ingin berkumpul kembali bersama suami, bersama istri, bersama anak di sini, ya. Dan nanti ketika di akhirat itu, ketika kita dipertanggungjawabkan, ya, terhadap pada yaum besar nanti, nah, masing-masing dipertanggungjawabkan. Nanti hanya amal ibadahnya sendiri, istri juga seperti itu, anak juga seperti itu, ya. Tapi suami, nah, istri ketika dihisab nanti di akhirat, sebelum istri dihisab akhirat, maka akan dipanggil terlebih dahulu suaminya. Apakah suaminya selama hidupnya sudah membimbing istrinya dengan baik, sudah mendidik istrinya dengan baik, mendidik anaknya dengan baik, atau tidak? Maka ketika suami terlebih dahulu yang akan dihitung amal ibadahnya. Dan suami jangan sampai mengacuhkan, tidak mengurus istri, tidak mengurus anaknya ketika bersama ibunya, ya, itu, ya. Dan istri pun harus istri taat kepada suami, istri berbakti kepada suami, maka istri akan amal timbangannya laki-laki, ya. Istrinya seperti itu, penting taat kepada suami, dan suami itu tidak serta-merta karena istri harus taat kepada suami seenaknya memperlakukan istri. Jangan sampai seperti itu, ya. Itu ini batu nomor 5, ya. Nah, di sini saya tadi dituliskan angka harapan hidup kita dikurangi angka usia kita saat ini, ditulis di sini, ya. Misal kalau saya mungkin 70 dikurangi 42, saya pada saat menikah 28 mungkin, ya. Tapi kalau sekarang 42, 70 dikurangi 42 berarti 28.
Nah, selama 28 tahun itulah waktu yang akan kita habiskan bersama pasangan. Selama 28 tahun itulah waktu yang akan kita jalani, yang akan kita tempuh bersama pasangan kita. Ya. Dan selama 28 tahun itu, maka semua amal ibadah kalian akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya waktu ini merupakan waktu yang paling krusial ketika kalian menjalani masa rumah tangga. Ya. Waktu yang paling penting di sini. Pada masa-masa ini rumah tangga kalian itu akan seperti apa? Gitu. Nah di sini tadi saya menuliskan prinsip yang akan kalian jaga dalam rumah tangga. Ya. Prinsip itu nilai, ya, nilai norma yang harus kita jaga. Jangan sampai kita melanggar prinsip kita sendiri. Kalau kita sudah melanggar prinsip kita sendiri, maka kita pun akan semakin mudah melanggar perjanjian dengan pasangan. Kalau kita sudah berkhianat dengan kepada diri sendiri, ya kita mungkin akan terbiasa berkhianat, mengkhianati orang lain pun akan gampang. Nah, prinsip ini yang harus kalian jaga bersama pasangan. Ya. Nah, di batu nomor 3 saya menuliskan harapan-harapan atau rencana-rencana yang akan kalian laksanakan. Nah, ini mungkin masing-masing ya, rencana seperti apa yang akan kalian lakukan setelah menikah. Ya, apakah akan memiliki anak terlebih dahulu, atau apakah akan fokus mungkin bagi yang bekerja ingin bekerja dulu sambil nabung untuk persiapan rumah tangganya seperti apa. Itu ya, ini namanya semai kehidupan. Nah, jangan sampai hidup kita itu asal-asalan, asal jalan, asal hidup tanpa tujuan, tanpa arah, asal hidup, asal bisa makan. Jangan sampai seperti itu. Harus punya tujuan, harus punya cita-cita yang tinggi. Ya. Nah, kalian ini sebagai pasangan-pasangan usia muda harus mempersiapkan dari sekarang. Ya. Kalian ini calon penerus generasi-generasi bangsa Indonesia. Apalagi nanti kan tahun 2045 Indonesia akan menghadapi generasi emas. Tahu kan generasi emas? Ya. Jangan sampai kalian menjadi anak-anak kalian menjadi generasi yang emas, harus menjadi generasi emas. Ya. Dan dimulainya dari saat ini, dari pernikahan pada saat ini. Ya. Gitu ya. Kalau nanti 25 tahun mendatang mungkin anak-anak kalian akan berusia 20 tahun. Itu masa-masa yang produktif, masa-masa yang